Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Yuliana, Lutfi Wardani, Solehatul Imamah, dan Akmal Zakaria akan menjelaskan tentang teori kekerasan beragamaan oleh Viktorovich. Viktorovich mempunyai nama lengkap yaitu Quentin Viktorovich. Beliau adalah seorang pengarang yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1970, yang saat ini beliau berusia 50 tahun. Viktorovich mempunyai karya antara lain Radical Rising Muslim Extremism in the West pada tahun 2005, kemudian The Management of Islamic Activists yaitu diterbitkan pada tahun 2001. Selanjutnya ada Global Jihad Understanding September 11 yaitu pada tahun 2002. Selanjutnya ada The Name of the Enemy Jihadi Philosophies pada tahun 2004, dan yang terakhir Name of the Enemy Lab Ed yaitu diterbitkan pada tahun 2008. Mayer dan Tarrow mendefinisikan gerakan sosial adalah tantangan-tantangan bersama yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama. Dalam interaksi ini yang berkelanjutan dengan kelompok elit, saingan atau musuh dan pemegang otoritas, beliau menekankan kerangka konseptual bagi gerakan sosial antara lain: yang pertama, adanya struktur kesempatan politik atau eksogen; yang kedua, mobilisasi sumber daya atau endogen; dan yang terakhir, budaya dan pembingkaian sebagai perantara dengan poros utama kontinus politik. Menurut Rusman, teori gerakan sosial Islam merupakan lompatan paradigmatik. Hal ini dicapai lewat jalan yang panjang dan mengalami dua revolusi paradigmatik di dua teori berbeda, tapi berjalan paralel, yaitu pertama, revolusi pada teori perilaku kolektif atau collective behavior yang berakar pada tradisi psikologi sosial. Pada teori ini, para aktor gerakan yang dulu dianggap kerumunan irasional kini subjek yang sadar dan rasional. Yang kedua, revolusi pada gagasan orientalisme, yaitu studi Islam yang dulu menganggap Islam hanya dapat dipahami lewat kerangka yang khas untuk Islam saja atau eksepsionalisme Islam, kini dipelajari dengan pola-pola umum sebagaimana tradisi agama lain. Masih menurut Rusman, melalui teori gerakan sosial, maka para aktivis gerakan sosial Islam bukan lagi kaum fanatik liar dengan preferensi yang berbeda sama sekali dari para aktivis Barat. Mereka merupakan aktor rasional, merespon rangsangan, dan membentuk gerakan dengan cara yang kurang lebih sama seperti para aktor lain di dunia. Selanjutnya, Mohammed M. Hafez dan Quentin Viktorovich ketika menjelaskan politik kekerasan di Mesir pada dekade 1990-an menunjukkan bahwa kekerasan aktivisme Islam di Mesir dalam dekade tersebut tidak mengenal watak sistem pemerintahan. Sistem politik yang otoriter atau demokrasi sama-sama memberikan insentif bagi kemunculan aksi-aksi politik penentangan dengan cara-cara kekerasan. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Marwan Hawaja dalam Repression and Popular Collective Action: Evidence from the West Bank. Penelitian Hawaja menunjukkan bahwa dalam kondisi sistem rezim yang kondusif, terbukti tidak bisa menekan atau menghambat kemunculan gerakan kolektif penentangan dengan cara kekerasan. Demikian juga dengan rezim yang represif. Karena itu, aksi-aksi politik penentangan dengan cara kekerasan tidak menyangkut ideologi dan watak rezim pemerintahan, tetapi lebih menyangkut tentang kemampuan mengukur batas toleransi politik. Batas toleransi politik memberikan makna dimensi struktur kesempatan politik yang oleh Hafez dan Viktorovich dicirikan oleh dua fitur yang melekat di dalamnya, yaitu aksesibilitas sistem politik dan tingkat represi negara. Sistem politik dikatakan
aksesibel jika sistem tersebut terbuka bagi sebuah gerakan untuk menyampaikan aspirasi melalui saluran formal atau informasi, dan jika sistem politik cenderung eksklusif bagi upaya memberikan pengaruh kebijakan negara, maka ia tidak bisa dikatakan aksesibel. Muhammad M. Hafiz, Quintan Victor Hafiz, Fred H. Lawson, dan Glenn E. Robinson mendiskusikan dinamika kekerasan dalam aksi-aksi kolektif di Aljazair, Mesir, Bahrain, dan Palestina secara berturut-turut. Tulisan ini dengan jernih berhasil menunjukkan adanya hubungan yang koheren antara repertorik kekerasan atau atas nama agama. Dengan dinamika struktur ini, kesempatan politik. Dan pada bagian ini sangat menarik dan penting untuk mengisi keingintahuan masyarakat internasional dan debat tentang terorisme Islam pasca tragedi 11 September dan pancangan kampanye global melawan terorisme yang biasa kepentingannya. Dalam debat yang melibatkan pengamat, analis, ilmuwan, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas itu, Islam menjadi begitu identik dengan terorisme. Ajarannya tentang jihad dianggap berada di balik aksi serangan puluhan pemuda Arab berjenggot dalam tragedi itu. Aksi mereka diklaim murni sebagai ungkapan fanatisme keagamaan dan juga didorong semangat mencari kesyahidan. Jihad gagal dipahami dalam dimensinya yang luas, sebagai simbol dan bahasa protes yang dapat dieksploitasi oleh segmen masyarakat yang diterjemahkan untuk menawar posisi mereka di ruang publik. Aksi-aksi mereka ini pada kekerasan kelompok Islam bersenjata atau GIA di Aljazair, Jamaah Islamiyah di Mesir, Syiah di Bahrain, dan Hamas di Palestina sepanjang tahun 1990-an bergerak paralel dengan dinamika politik di masing-masing negara itu. Dan juga ini mencerminkan pilihan rasional dan dimensi-dimensi strategis dan taktis mereka. Pada keempat kasus dalam setting yang berbeda ini, penggunaan kekerasan merupakan respon taktis terhadap perubahan struktur kesempatan politik yang dimensinya meliputi aksesibilitas sistem atau sistem accessibility, dan juga proses repressi negara atau state repression. Sebagaimana ditunjukkan Hafiz dalam kasus GIA di Aljazair, aksi-aksi kekerasan kelompok ini meningkat ketika aksesnya terhadap sistem kekuasaan negara sama sekali tertutup, yang diikuti dengan represi brutal dan tanpa ampun yang mendorong para anggota untuk mengkonsolidasikan diri di bawah tanah. Kondisi semacam ini pun biasanya membuat kerangka-kerangka aksi anti-sistem atau anti-system frames bergema kencang, memotivasi aksi kolektif. Represi memang dalam banyak hal menciptakan rasa ketidakadilan, melegitimasi seruan penggunaan kekerasan, dan juga memaksa organisasi-organisasi radikal tiarap dan semakin terpisah dari masyarakat luas. Aksesibilitas sistem politik menjadi suatu variabel untuk memahami batas toleransi politik bagi sebuah gerakan untuk melakukan perlawanan. Namun demikian, dalam beberapa kasus sistem politik yang terbuka tidak menjadi satu determinan utama untuk menjelaskan kemunculan aksi kekerasan. Karena itu, para teoretikus dengan tidak mengesampingkan peranan aksesibilitas sistem politik mencoba memahami tingkat represi negara. Tingkat represi negara dianggap bisa memahami kemunculan politik kekerasan secara masif dan menjelaskan bagaimana sebuah gerakan mampu bertahan lama. Karena itu, kekerasan aktivisme Islam tidak harus dibaca dalam konteks watak rezim pemerintahan, apalagi ideologi dan psikologis. Kekerasan aktivisme Islam bisa dipahami dalam konteks sejauh mana sebuah gerakan mampu mengukur tingkat toleransi sistem politik. Batas toleransi politik menentukan sebuah gerakan perlu tidaknya mengambil jalan kekerasan sebagai saluran penentangan.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.